yang perlu kita benar-benar garis bawahi adalah seluruh biaya gratis. Ya, gratis. Dan inilah yang diinginkan teman-teman. Ya, selama ini Pak Suhar ada yang gratis? Enggak, ada yang gratis. Ada yang gratis ke Malaysia, mulai dari paspor, kemudian sampai visa, MCU bahkan. Ya, itu semuanya gratis. Hanya teman-teman benar-benar mempersiapkan mentalnya. Apa bedanya Bapak antara di lokal Indonesia dengan di Malaysia? Bedanya sangat jauh. Kalau lokal biasanya kontrak kerja maksimal setahun, betul. Ya, setelah itu resign, susah lagi cari kerja. Selamat datang di Sime Darby Plantation, tempat di mana Anda bisa mendapatkan keahlian dan pengalaman baru dalam pekerjaan baru Anda. Kami mencari orang-orang yang tertarik untuk bekerja dengan kami dan menjadi bagian dari salah satu perusahaan minyak sawit terbesar di dunia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, sesuai dengan yang kita jadwalkan pada siang hari ini, bahwa kerisauan kita ya tentang ketenagakerjaan di Indonesia, ya teman-teman kita banyak yang bekerja 3 bulan resign, 6 bulan resign, tahun itu udah keren gitu ya. Dan setelah itu biasanya kesulitan untuk mendapatkan job-job baru dan umur terus bertambah. Maka kita ya berusaha untuk bagaimana memberikan semacam jalan ya agar teman-teman yang saat ini terutama yang sudah berusia ya sudah punya pengalaman kerja ya bahwa begitu sulit untuk bekerja di Indonesia, khususnya kalau kami itu di wilayah Cikarang, Karawang, dan Bekasi, dan kota. Kita sudah sangat berpengalaman ya dari teman-teman HRD lokal ya, bahkan menyampaikan memang kebijaksanaan seperti itu. Oleh karena itu, maka pada siang hari ini, mudah-mudahan ini adalah bagian daripada proses ya, bagian daripada proses yang panjang untuk mencari solusi. Untuk mencari solusi bagaimana teman-teman ini bisa mindsetnya dirubah ya. Tidak jauh dari Indonesia, contohnya yang pada siang hari ini adalah tentang Malaysia. Tidak jauh dari Indonesia ternyata ada loh ya, industri ya baik pabrik maupun kalau laki-laki itu biasanya di kebun atau konstruksi ya agak-agak keras begitu. Karena saya dapat informasi kalau di kilang atau di pabrik itu mayoritas yang akan direkrut adalah perempuan. Nah, kebetulan ya bukan kebetulan memang kita agendakan pada siang hari ini kami menghadirkan Bu Ade ya nanti akan menyampaikan perihal bagaimana bekerja di Malaysia. Beliau adalah staf pimpinan dari Sudinar Arta ya yang beberapa waktu yang lalu mungkin ada teman-teman kita yang belum beruntung ya, tetapi sebagian ada yang lolos ya. Mungkin yang belum beruntung saat ini bisa mengikuti lagi barangkali ya karena kita nggak bisa sortir ya. Ini kalau masuk semua jumlah peserta ratusan ya ada 400-an gitu. Tapi ini mungkin yang punya waktu ya atau yang ingat gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ingat baik yang laki-laki maupun yang perempuan ya bisa bersinergi ya dalam forum ini. Tanda kutip kalau Pak Suhar menyampaikan kebaikan ini untuk teman-teman, bagi teman-teman yang mau bekerja di Malaysia dengan mulai proses yang legal gitu ya, yang formal ya, karena ke Malaysia itu banyak juga yang ilegal ya, maka teman-teman yang nanti
paham juga bisa menyampaikan ya kepada kakaknya atau kepada adiknya, ya mungkin perempuan kepada kakaknya laki-laki, atau yang laki-laki menyampaikan kepada saudara yang perempuan, ya bahwa ada loh ya proses legal yang memang kebutuhannya banyak, ya seperti di perkebunan itu butuhnya ratusan, ya bahkan di industri juga ratusan. Hanya bedanya kalau di industri ini khusus untuk wanita, kalau di pekerjaannya agak keras lah ya, bahasanya agak keras ya, meskipun nanti terkait dengan salary yang didapat itu ya hampir sama. Ya, hampir sama itu artinya UMR-nya ya mirip-mirip dengan Indonesia ya 11-12. Nah, sebentar saya mute dulu, ini masih ada yang bicara. Ya. Teman-teman bisa di-mute dulu ya biar kedengaran jelas. Terkait dengan kerja di Malaysia itu kalau legal gajinya adalah UMR. Jadi 8 jam bekerja setiap hari itu ya UMR-nya ya hampir sama dengan di kita di Kabupaten Bekasi yang termasuk UMR tertinggi di Indonesia. Ya, kemudian kalau ada lembur dan sebagainya pasti ada hitungan lain. Bahkan kemarin sangat spektakuler yang di-share di kita dari Bu Ade itu dari PT Sudinar Arta ya itu bekerja di PT Denso itu sampai lemburannya tembus angka 20. Nah, ini luar biasa, tapi pasti ini bekerjanya all out ya. Pasti waktu yang digunakan untuk bekerja itu mungkin hari Minggu juga kerja dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman kita sama-sama ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu. Mohon maaf Ibu, ini baru kita sebutkan namanya. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Monggo kepada Ibu Adik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengeran ya, Bu Adik, belum dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa binimatihi tatimus sholihat. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehatnya sehingga kita dapat berkumpul di dalam link ini dalam kegiatan sosialisasi mengenai peluang kerja ke Malaysia. Bapak Suhar, kami haturkan terima kasih sudah memberikan waktunya di tengah kesibukan beliau. Terima kasih juga kepada Ibu Sri sebagai asisten atau sekretarisnya Pak Suhar yang memberikan peluang juga untuk kami hadir di Zoom meeting ini, dan kepada semua peserta yang ikut di sini untuk sosialisasi, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida Rohanidah, dipanggilnya Ibu Ade. Di sini saya mewakili pimpinan PT Sudinar Arta Bandung karena kebetulan pimpinan ada kegiatan di pemerintahan hari ini di BP2MI, sehingga saya yang hadir di sini. Dan saya di sini mewakili pimpinan, tugas saya sendiri adalah penanggung jawab rekrut di PT Sudinar Arta Pusat Bandung. Jadi pusatnya teman-teman ya PT Sudinar Arta ini pusatnya adanya di Bandung. Kami kerjasamanya dengan beberapa BKK di sekolah SMK dan mungkin ada SMA dan MAN juga. Lalu dengan Disnaker tentunya itu wajib banget kami bekerja sama dengan Disnaker terkait di mana kalian tinggal. Pasti izin Sudinar Arta sudah tercantum di Disnaker di sana. Lalu berikutnya, tadi terima kasih Pak sudah diprologkan oleh Bapak tentang peluang. Jadi betul sekali bahwa peluang ini tidak pernah datang berulang ya teman-teman. Di kami ini ada jobnya dalam setiap bulan berganti-ganti. Tapi untuk lelaki, saya buka dulu dengan laki-laki ya Pak Suhar. Siap. Iya. Laki-laki tadi peluangnya untuk kebun sawit pasti teman-teman yang ada masuk di Zoom ini kaget. Waduh, kok kerjanya di hutan kan gitu. Iya, betul. Kalau kebun sawit itu berada di tengah hutan dan itu ada di dua lokasi.
ada di Malaysia Barat dan ada di Malaysia Timur. Pekerjaannya tadi sudah ditayangkan oleh Bapak Guru bahwa di sana kita bekerjanya untuk di awal datang tentunya kan ada training dulu. Walaupun pekerjaan itu aneh untuk teman-teman lelaki di Zoom meeting ini, kaget pasti. Apakah bisa? Ya itu nanti dipikirkan karena kan memang betul-betul kalau kebun ini ya suasananya di kebun, di hutan begitu. Lalu yang berikutnya tadi Pak Guru sudah nyampaikan juga bahwa basic atau gaji pokok sama dengan yang di pabrik. Hanya mungkin lokasi yang dipastikan lagi pada teman-teman yang lelaki ini, apakah siap? Kalau Sunda mah hidup di leuweung, jauh dari kota. Itu Pak Guru ya, yang harus dipahamkan dulu. Ya, Makanya siap. kemarin saya ke Pak Guru, Bapak, apa iya di Bapak ada gitu yang minat. Tapi saya pengen mencoba untuk istilahnya nawarkan dulu, namanya juga usaha kan. Teman-teman usaha untuk cari kerja, ibu juga cari pekerjanya. Jadi untuk yang peluang kebun sawit ini nama perusahaannya itu ada dalam video tadi. Kalau yang baru masuk ya Ibu ulang sekali lagi, itu namanya Sam Darby Plantation. Sam Darby Plantation itu ada 2 lokasi tempat wilayah kerjanya. Ada di Malaysia Barat, ada di Malaysia Timur. Rencana user akan datang ke Bandung, interview langsung bersama teman-teman lelaki nanti, itu di antara tanggal 6 dan 7 Februari. Si user akan memastikan tanggal 6 atau 7 ketika pencakernya atau kandidatnya itu ada dalam minimal 50 orang. Nah, saya tuh, Pak Guru maaf belum menentukan, ya pasti 6 gitu, ya pasti 7. Saya sendiri takut apa ada di wilayah Jawa Barat atau Jabodetabek ini mau bekerja ini, karena selama ini ratusan orang, teman-teman, itu berasal dari Lombok. Banyak sekali. Dan nggak pernah habis-habisnya, Pak. Tapi user pengen dari Jawa saat sekarang. Saya mau dari Jawa. Jawa itu kan ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kebetulan kami kan tinggalnya di Jawa Barat. Jadi user itu meminta, Pak. Meminta, bisa nggak ngambil dari Jawa katanya. Ya saya jadi akhirnya kan tersanjung. Waduh, sampai diminta-minta kan. Oh berarti memang perlu untuk artinya supaya campur seluruh Indonesia itu ada di sana. Jadi itu peluang untuk Sam Darby itu setiap bulan ratusan dimintanya. Dan itu pekerjaannya seperti yang tadi ditayangkan di video, bahwa awal datang tuh nanti di training dulu. Dan itu hitungannya kerja harian. Lalu gaji setiap bulan di 26 hari kerja, 8 jam kerja sehari, itu gaji pokoknya 1.500. Nanti kalau kita ada bekerja lembur, ada hitungannya beda, ada tambahan tentunya. Di awal datang seperti itu, harian. Dan didapatkan sebulan 1.500. Ketika sudah pinter di masa training, lalu berjalan dengan pekerjaan kita setiap bulan, mungkin 1 tahun pertama, itu enggak 1 tahun, 3 bulan juga kayaknya ditawarkan teman-teman yang lelaki ini, mas-mas ini. Apakah mau kerja borong? Nah, ini peluang yang luar biasa bagusnya ketika kita ditawarkan pekerjaan borongan. Kawan kita, teman kita yang sudah berangkat, kebetulan orang Jawa Barat nih Pak, orang dari daerah Jawa Barat Cianjur, ada yang Bandung juga, itu baru datang Pak sudah mendapatkan sampai 2.700 ringgit. Bagi kami ya luar biasa karena wah ini baru datang kok sudah 27. Berarti ini anak rajin, ini anak bagus. Lalu mungkin nanti akan ditawarkan borong. Kalau borong itu beda, penghasilannya lebih besar lagi daripada yang bulanan atau harian. Jadi kalau bicara cari penghasilan, barangkali ini adalah peluang untuk yang kaum lelaki ini. Karena kalau di Indonesia kan rutinitas yang susah ya Pak Guru. Maksudnya kontrak kan pendek yang tadi Bapak terangkan. Ya, kalau di Malaysia ini kontrak kerjanya 2 tahun minimal. Dan boleh sampai 10 tahun. Nah, itu adalah rutinitas penghasilan yang sudah kita bisa hitungkan dari awal. Kalau saja mengambilnya hanya untuk gaji pokok saja dulu, 1.500. Kalau kita kontraknya di 3 tahun, kan berarti itu kali 36 bulan tuh dapat penghasilan rutin kelihatan. Untuk gaji pokoknya saja. Lalu
Untuk lembur beda lagi bagi yang mau untuk harian saja. Tapi sangat rugi kalau lelaki kerja di sana, di Semdarbi, kalau tidak ngambil pekerjaan borongan. Karena borongan itu luar biasa penghasilannya bagus. Begitu. Lalu apa saja yang harus disiapkan oleh teman-teman lelaki ini? Nanti di tanggal 6 atau 7 itu datang ke Bandung usernya. Berarti otomatis para calon pekerjanya kan datang juga ke Bandung. Nanti mangga silakan ada Mas Muhammad Solihin, ada Mas Ahmad Alwi Sobirin. Kalau memang minat, mangga koordinasi sama Pak Guru, Pak Suhar, untuk artinya bagaimana teknis ke Bandungnya. Karena itu kan posisinya beda-beda ya lokasinya. Mungkin ada orang Bandung dekat-dekat saja ke sini. Tapi kalau ada orang luar kota Bandung ya mangga. H-1 boleh nginep di sini ala kadarnya. Tapi harus konfirmasi dulu ketika nginep di sini karena di sini daya tampungnya sedikit untuk asrama transit saja. Jadi itu persiapan untuk lelaki kalau mau ikut interview untuk Semdarbi Plantation. Lalu berikutnya untuk selanjutnya kalau nanti dianggap lulus, ini kegiatan medikal, proses medikal, lalu proses ID di Disnaker setempat sesuai dengan KTP kalian, teman-teman. Lalu ada proses paspor, ID, rekom paspor, paspor. Itu semua biaya kalau untuk laki-laki diberi pinjaman, gratis. Tidak boleh ada pungutan sama sekali. Tidak boleh ada pungutan apa-apa sama sekali karena memang aturan dari Semdarbinya seperti itu. Di Malaysia tidak ada potongan. Nah, ini yang luar biasa bagusnya menurut kami. Kalau memang teman-teman laki-laki ini di sini sudah ngelamar di pabrik susah karena kan sekarang Kerawang, Bekasi, Bandung, pabrik ini kalau sudah umur 23 sudah pada nggak mau menerimakan pekerja di atas 23. Itu artinya kalian masa terus nggak nyoba gitu untuk ini begitu. Jadi itu mengenai nanti proses dari mulai interview. Rata-rata yang lulus itu yang tidak bertato. Tato juga kalau ada di dalam dan nggak kelihatan karena tertutup baju, itu diluluskan oleh usernya. Nah kalau tatonya sudah posisi di muka kelihatan, nah itu sudah nggak mau user. Jadi yang sudah pengalaman itu seperti itu untuk hasil lulusnya itu kok sepertinya mudah begitu, Pak Muhammad Solihuddin. Jadi kalau mau nyoba, tapi maaf, nyoba bukan berarti terus iseng-iseng lalu PHP ke user. Ya, jadi datang itu benar-benar sudah dapat izin dari keluarga. Kalau yang sudah berkeluarga kan berarti dari istrinya. Kalau yang masih bujangan berarti kan harus dapat izin dari salah satu orang tuanya. Nanti formulir izin keluarganya kami berikan, ada formulirnya. Jadi nggak usah ngarang sendiri. Lalu berikutnya untuk kesiapan dari teman-teman laki-laki yang ada di Zoom ini, itu harus atau wajib mempunyai EKTP, kartu keluarga, ijazah, akte. Bagi yang sudah menikah, buku nikah harus ada. Ya. Lalu bagaimana dengan paspor, Ibu? Nanti dibantu diuruskan oleh kami. Dan bagi yang sudah pernah punya paspor, tolong paspor yang lamanya harus ada. Karena kalau paspor lamanya tidak ada, agak repot BAP-nya tuh. Mencari jejak dari imigrasinya nanti biayanya besar. Sedangkan semua biaya kan nanti ditanggungnya oleh kami untuk yang laki-laki ini, untuk kebun sawit ini. Ya. Lalu berikutnya, nanti setelah itu semua ada, lulus tes user, dokumen ada, lalu ada jadwal kapan medical check up bagi yang domisili wilayah Priangan, itu medical check up-nya nanti di Jakarta, di Insani. Lalu kalau yang wilayahnya di daerah Pantura, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, itu nanti di Cirebon medical check up-nya. Ya, jadi barangkali medical check up itu nanti teman-teman yang laki-laki ini tolong di stop dulu merokoknya karena kan itu general check up ya. Lalu nanti hasil di antara 3 lulus langsung, memang fit, kondisinya bagus, lagi sehat betul. Lalu yang keduanya pending. Kalau pending teman-teman yang laki-laki ini jangan mundur. Jangan mundur kalau pending, karena pending itu boleh jadi ada yang diragukan dengan kondisi kesehatan kitanya. Atau memang harus diobatin dulu. Nah, caranya nanti apakah minum obat baru ulang datang lagi ke tempat medikal, atau
pada saat itu juga diminta besoknya untuk ulang lagi. Itu rata-ratanya di ronsen yang diragukan tuh kalau laki-laki. Jadi teman-teman yang laki-laki kalau saat nanti serius betul, silakan ikutin interview di Bandung, lalu membawanya EKTP, kartu keluarga, ijazah, akte, semua asli termasuk buku nikah. Bagi yang sudah pernah punya paspor, dibawa itu buku paspor lamanya. Ya. Lalu berikutnya itu medical check up sudah ada seperti itu hasilnya, nanti dibuatlah ID di Disnaker. ID itu registrasi ke Disnaker dibantu oleh kami. ID rekomendasi paspor itu di Disnaker mana sesuai KTP kalian. Ya, kalau orang Karawang berarti kita nanti bersama teman-teman yang laki-laki ini yang lulus tadi ke Disnaker Karawang untuk memproseskan ID dan rekom paspor. Lalu paspornya di mana? Itu ya di Karawang ada LTSA atau PTSP, itu nanti di Karawang ada. Jadi kita nanti yang terdekat dan sesuai KTP kita prosesnya. Ya, itu semua dari mulai ID, rekom paspor, dipandu oleh kami. Dipandu oleh kami Mas semua, teman-teman laki-laki, ketemu di titik proses tadi. Jadi nggak usah ke Bandung. Kecuali nanti aja tanggal 6 atau 7 tes user, harus ke Bandung. Harus ke Bandung, karena usernya datang ke Bandung. Ya, Mas Ahmad Alwi Sobirin. Ya, jadi itu mengenai prosesi. Lalu turun calling visa nanti, Mas Alwi Sobirin dan kawan-kawan akan ada OPP namanya. Ada flowchartnya di materi kita presentasi yang pabrik juga sama. Kalau prosesi mah mau ke kebun sawit, mau ke pabrik sama aja prosesinya seperti itu. Turun calling visa akan ada OPP, orientasi pemberangkatan. Itu biasanya dilakukan di Bandung, di BP2MI Bandung. Nanti dipandu oleh kami juga. Nah, nanti kalau mau terbang, tergantung kalian lulusnya. Apakah lulus diterimanya di perkebunan kelapa sawit di Malaysia Barat atau di perkebunan kelapa sawit Malaysia Timur. Jadi ada 2 lokasi kebun. 2 lokasi kebun, Barat atau Timur. Timur ada Sandakan, ada Sarawak, ada Sabah. Ada Sandakan dan Sarawak di situ. Jadi ada Sabah, Sarawak, ada 2. Jadi apakah nanti Malaysia Barat atau Malaysia Timur? Kalau Malaysia Timur ada Sabah, Sarawak, kondisinya seperti itu. Lalu kalau di Malaysia Barat ya seputaran ada di Selangor, ada di Perak perkebunan. Kan di Malaysia sejauh mata memandang yang kelihatan hanya kebun kelapa sawit. Karena memang penghasil minyak terbesar dari Malaysia memang kondisinya. Jadi kalau Mas Ahmad Alwi Sobirin, Mas Muhammad Solihuddin Siap, atau teman-teman lain yang ada di sini, ada Ahmad Narawi, ada Ahmad Naufal Tamimi, tolong dipersiapkan mentalnya kalau kerja di kebun ini. Karena benar-benar lelakinya lelaki sejati dan harus kuat tenaganya. Karena pekerjaannya, ini suasana kerjaannya. Ada begitu datang itu kita belajar untuk merawat kebun. Istilah di perkebunan itu namanya slashing. Kalau kata orang Sunda mah ngoret ngarambet, membersihkan lahan. Pohon kelapa itu sudah ada, tapi lokasinya, areanya dibersihkan oleh kita. Itu namanya kerjaannya slashing. Slashing itu membersihkan lahan, ladang, sawitnya. Karena panen itu kalau musim kelapa sawitnya, kalau musim berbuah kelapa sawitnya baru panen. Tapi kalau hari-hari kan musiman kelapa itu. Jadi nggak tiap hari kerjaannya manen, aja kan ada habisnya kelapa juga. Jadi nanti kerjaannya itu bisa merawat lahan kebun kelapa sawit, bisa merawat pohon kelapa sawit namanya pruning. Bisa juga memanen buah kelapa sawitnya namanya harvesting. Jadi 3 itu pekerjaan Mas Ahmad Alwi Sobirin dan kawan-kawan. Jadi kalau siap, ya mah nggak semua ini diajarin Mas Alwi. Nggak tiba-tiba datang Mas Alwi langsung kalau kita bahasa Sunda mah torolong langsung suruh dilepas di kebun mau ngapain silakan, ya enggak lah. Ada mandornya, ada leadernya, ada manajernya, ada penanggung jawab kebunnya. Jadi kalau ada apa-apa, komunikasi kan HP bisa dibawa di kebun itu dan sinyal juga ada di kebun-kebun itu. Jadi nanti
diajarin dulu. Nanti boleh Pak Ahmad, Mas Ahmad Alwi Sobirin kalau ketemu user tanya selengkap-lengkapnya. Bagaimana dengan sinyal di sana? Bagaimana dengan keamanan di sana? Bagaimana dengan kesehatan di sana? Karena selama ini sudah ribuan anak Lombok dan campurannya ada dari Jawa Barat, tidak terlalu banyak, sudah pada berangkat ke sana. Begitu. Jadi testimoninya ada. Nanti saya kirim Pak Guru bukti slip gaji yang sudah berangkat ke Semdarbi. Baru datang sudah 2.700. Ada Masya Allah, 2.000 siap. sekian. Jadi kan kalau kita kalikan misalkan hari ini aja 3.500 itu ringgit, kalikan 2.700 kan sudah kelihatan tuh angkanya. Melebihi UMK di Indonesia kan kalau 2.700 ringgit. Satu ringgit itu 3.500. Jadi sama Mas Alwi nanti dikalikan saja. Semua bayarannya bentuk ringgit di sana. Ya pasti gedenya dong, karena nilai kursnya juga beda banget. Satu ringgit 3.500 rupiah. Ya dikalikan aja kan udah kelihatan kondisi. Jadi kalau menurut Ibu ini adalah peluang, ini adalah kesempatan. Karena susahnya di Indonesia peluang untuk laki-laki. Betul. Gitu. Jadi silakan nanti malam pada tahajud istiharoh ya Pak Ustadz. Siap, siap. Kalau mau pergi jauh tuh harus diikhtiarin. Niatnya harus dari hatinya Pak Alwi sendiri, Mas Alwi sendiri, Mas Solihuddin sendiri. Jangan ke bawah-bawah temen. Kalau ke bawah-bawah temen mental kitanya yang bahaya. Karena namanya hutan berarti jauh dari kota, Mas Alwi. Jangan nalangsa kalau kata Sunda. Jangan nalangso kalau Jawa. Jangan kayung-yun ke keluarga. Ditinggal aja, ya Allah Pak Suhar, Pak Guru, tega banget sih. Kok aku di hutan? Ya pugu di kebun mah hutan. Begitu. Jadi jangan tidak paham itu lokasi. Ya, kondisinya. Tapi jangan khawatir, Mas Alwi dan kawan-kawan ya yang laki-laki. Ini nggak ada perempuan loh ya, jangan salah nih. Ini kan ada banyak, ada Dayanti, ada Dea Ayu, ada Asti. Ibu nggak nawarin kalian loh, bidadari-bidadari surga. Ya, Ibu nawarin kaum Adam semua. Di kebun sawit Ibu nggak nawarin perempuan. Nggak mungkin banget perempuan di kebun tuh, nggak mungkin kalau dari kami. Itu yang laki-laki, ini karena nyari solusi kan. Karena laki-laki itu banyak penganggurannya laki-laki. Tapi ini peluang kayaknya kok manajemennya bagus banget Pak Guru dengan Semdarbi ini. Apa-apa dimonitor, tidak boleh mungut uang serupiah pun. Itu kelebihannya. Nah, Mas Alwi dan kawan-kawan ketika sudah ditolongin kerja di sana, nanti kalau cocok ya sok mentalnya disiapkan. Siap jauh dari kota, dari keluarga udah pasti kan diikat kontrak. Jauh dari kota, untuk nyaba ke kota mikir dulu. Duitnya ada enggak, karena perjalanannya jauh. Daripada pergi ke kota ngabisin uang, ya mending di situ aja kerja terus, ditabung. Ya, kalau ada masalah konseling dengan kami, ada masalah bisa WA-WA-an, kondisi seperti itu. Ya, jadi itu cukup jelas kalau menurut Ibu untuk yang Semdarbi, karena di dalam video ada lokasi kerjanya, ada fasilitasnya, ada manajer-manajer, leader-leadernya yang ngajarkan, supervisornya, bagaimana kalau pagi hari absen, bagaimana kalau kerjanya, lokasinya seperti apa. Jadi pohon kelapa tuh ada dua posisi, Mas Alwi, ya, dan kawan-kawan. Ada yang sudah tinggi karena sudah tua kelapa sawitnya, lalu ada yang masih pendek tapi sudah berbuah. Tergantung lokasinya. Ya. Jadi ketika tinggi itu pakai dodos. Ada yang pernah lihat nggak teman-teman di sini? Dodos tuh kayak galah. Nanti ada kayak celurit atasnya. Itu kalau kata Sunda sih tajam banget. Tajam banget. Jangan dipakai guyon. Itu yang begini nih, yang kayak sabit itu untuk ngambil ke atas, langsung berapa runtuy, satu tandan, isinya berapa kilo, berapa ton. Lalu ditimbang hasil dari panennya tadi. Biji-biji yang runtuhnya itu Mas Alwi dan kawan-kawan dihitung. Dapat berapa biji yang reruntuhannya itu ditimbang. Jadi duit oke kita panen itu. Kalau kerjanya panen. Ya. Kalau bukan kerjaannya panen, ya itu tadi. Ngebersihin lahan, ngebersihin pohonnya. Kan di pohon sawit tuh ada pelepah yang jatuh, kudu diambil. Ada suplir liar. Ada benalu,
diambilin, dibersihin. Nanti ya itu kerja dari kerja slashing, bersihin lahan, kerja ngebersihin pohon, sampai ke panen itu ditawarkan borongan. Kalau Mas Alwi dan kawan-kawan sudah pandai di bidangnya. Karena ketika awal datang, training tuh diajarin semuanya. Bagaimana kerjakan slashing tuh, bagaimana sih ngerjakan pruning tuh, bagaimana kerjakan harvesting tuh panen buah. Semua diajarin dulu, semua di training dulu. Nanti bisanya kita tuh di bidang yang mana nih dari semua pelajaran yang diberikan. Oh, ahlinya untuk perawatan lahan. Ya disitulah kita ditawarkan harian dulu, ketemu gaji bulan. Mingguan, atau maaf, borongan. Berapa hektar yang bisa dikerjakan oleh Mas Alwi dan kawan-kawan? Berapa hitungannya kalau borongan? Kalau di sana hitungannya seperti itu untuk yang kelapa sawit ini. Jadi nanti secara detail pada saat mau interview, user akan memahamkan dahulu kepada Alwi dan kawan-kawan. Kalau Bismillah, la haula, niatnya lillahi ta'ala. Jangan hanya iseng di bawah-bawah teman, ke bawah-bawah teman. Udah, guru ikutan aja gimana ramenya. Jangan. Karena kalau ke bawah ramenya aja, mental kita nggak siap, bahaya. Kalau minta pulang belum selesai kontrak, itu ganti ruginya besar karena dari awal Semdarbinya nggak mungut biaya Rp1 pun, 0 bayar. Ya, ketika minta pulang jadi dihitung semuanya. Kenapa sampai end kontrak? Kenapa sampai determinate? Karena kan nggak kuat, nggak ini, nggak itu kami nggak mau seperti itu. Karena ini kan niatnya baik, nolongan orang yang nganggur, benar-benar mau kerja, niatnya sudah lillahi ta'ala, keluarganya sudah mengizinkan, ya monggo gabung bersama kami. Tapi kalau hanya iseng aja, karena itu artis atau anak band, awas Pak Guru, anak band jangan suruh ikut beginian. Anak band yang pernah kerja di dunia entertain, Alwi anak band bukan? Boy band Korea kayaknya Alwi nih. Sipit. Ya Alwi, biar rame aja jadi pada ketawa jam-jam segini pada ngantuk. Ya, Alwi bukan boy band kan? Bukan. Pernah kerja jadi di entertain? Entertain bukan? Bukan juga. Awas Pak, yang putih itu biasanya nggak tahan panas. Apakah Alwi siap? Jawabannya di Alwi. Ya. Yang kulit hitam biasanya lebih kuat tahan panas. Ya, kondisinya. Jadi dengan kulit hitam dan kulit putih bukan berarti diskriminasi warna kulit, tapi ini kesiapannya harus betul-betul. Karena kalau istilah di Sunda tuh kerja di kebun mah kerja bobolokot, kerja kotor, bukan kerja gaya. Awas, bukan kerja gaya seperti di mall-mall. Ya, bukan kerja gaya di kafe itu Alwi. Ya, anak band. Ya, Alwi kayak anak band, beneran bersih-bersih begini nih. Apa benar anak kulit Alwi, seorang Alwi yang berkulit putih ini kuat panas? Wallahualam bisa wah. Alwi yang ngejawab. Ya, apakah yang lain tidak muncul yang putih-putih nih? Ya, apakah ada teman Alwi ada yang putih lagi yang lain siap dengan panas? Silakan yang ngejawab Alwi dan kawan-kawan. Ya, karena Ibu mah dari awal sampai akhir dengan Pak Guru Pak Suhar, dengan Ketua Forum BKK Bekasi, beliau awas jangan malu-maluin Pak Suhar nih. Jangan sampai belum selesai kontrak Pak Guru, saya nggak tahan, panas, nggak mau. Ya, Mas Solihuddin lapor ke Pak Guru pulang, Pak Guru pulang, nggak bisa seperti itu. Nanti dikirim rok sama Pak Gurunya. Kok cengeng laki-laki? Tuh, awas, yang begitu-begitu kalian harus sudah siap dari sekarang mentalnya untuk bagaimana di kebun itu panas, karena Malaysia itu panas. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan pekerjaannya seperti itu? Ketika pohonnya tinggi harus pakai egrek, harus pakai yang kecil, yang pendek itu Mas Alwi pakai kayak linggis, dodos, dicop, diangkat, satu tandan gitu Pak keangkat. Itu harganya kalau yang pohonnya pendek beda, murah harganya. Kalau yang sudah tinggi kiloannya beda. Kan kalau kelapa mah tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi minyaknya. Bukan kelakuannya nggak bener, Mas Alwi ketawa duluan. Ya. Kelapa itu tua-tua keladi, kalau sudah tua
pasti minyaknya banyak, bobotnya jadi mahal. Yang pohonnya tinggi itu pasti bayarannya besar. Tapi kan perjuangan untuk ngambil ngalak tuh manennya juga kan penuh perjuangan karena kan harus pakai dodos, pakai egrek kalau istilah di sini tuh. Ya, semua diajarin Mas Solihudin, ya. Mas siapa lagi nih laki-laki di sini? Mas Noval kalau siap. Mas Nahrawi, Mas siapa lagi nih? Mana laki-laki? Pokoknya semua kaum Hawa yang ada Hawa, kaum Adam yang mau ikut. Bismillah lah haula. Niatnya kudulillahi ta'ala. Ya, jangan malu-maluin. Kontraknya 2 tahun minimal, kudu tahan. Boleh sampai 10 tahun kalau siap. Ya. Jadi itu saya lebih mempertegas kepada kesiapan mental karena kerja di kebun bukan kerja bergaya. Bukan kerja di office, bukan kerja kantoran, bukan kerja kafe, bukan kerja restoran. Itu yang kami tawarkan, urgent 100 orang segera di tanggal 7 atau 8 akan ada interview usernya ke Bandung. Laki-laki yang lain, Pak Guru, saat sekarang tuh ada pabrik Chemicon, tapi ini belum udah penuh. Karena ada yang dulu-dulu ikut seleksi interview tapi nggak lulus. Jadi begitu ada peluang dia langsung ngambil kuota itu. Jadi pabrik Chemicon memang perlu laki-laki 20 tapi itu berbayar kondisinya. Jadi kita karena sudah terpenuhi hari ini dalam 20 saja sedikit ya. Lalu yang laki-laki berikutnya belum ada lokernya. Ya. Jadi Mas Alwi, ada Mas Rival Nurjaman. Ini anak band Korea bukan, Mas Rival Nurjaman. Bukan. Ini mah Pak Ustadz ya. Pria musola. Ya, kalau mau kerja ke luar negeri jangan cengeng. Ya, jangan mentalnya nggak kuat karena laki-laki itu kerjanya ya lelaki sejati lah. Bukan lelaki yang cengeng-cengeng lebay alay begitu. Ya, kalau siap, mangga daftar segera dan ikutin nanti interview di Bandung. Insya Allah ketemu Ibu, usernya akan ke Bandung. Dan user minta pesan-pesan benar minta orang dari Jawa. Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Jawa Timur. Pokoknya mah Jawa diminta oleh orang sana. Artinya, tuh tunjukkan kualitasnya karena ini pesanan. Karena memang perlu beliau-beliaunya. Ya, silakan ada pertanyaan, Pak Guru barangkali untuk penjelasan mengenai ini sudah selesai dari saya. Nanti silakan untuk tanya jawabnya. Halo Pak Guru. Baik, Bun. Siap, Bun. Saya sedikit review, Bun, ya. Iya. Saya sedikit review. Kebetulan tadi sempat putus ya jaringannya. Teman-teman, yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Sanderbi ini industri sawit terbesar di dunia. Betul. Ya, tidak hanya itu ya. Kemudian artinya terkait dengan kebutuhan tenaga kerja tidak diragukan lagi. Tadi sampaikan Bunda setiap bulan 100 orang. Berarti tidak sedikit. Ya, insya Allah nanti sekitar tanggal 6 atau 7 Februari, ya 6, 7, 8 ya. Mungkin nanti lebih jelasnya kita akan infokan lagi waktunya ya. Itu harus siap interview. Artinya teman-teman yang mau interview harus sudah punya kesungguhan. Ya, tadi dijelaskan di sana panas, tapi kayaknya kalau di kelapa sawit nggak panas di bawah pohon itu. Kayaknya gitu ya. Makanya bukan Pak. Malaysia itu memang hawanya panas, Pak. Hawanya panas ya. Panas. Hawanya panas, siap. Iya. Untuk Alwi tadi siap. Yang dipikirkan Alwi itu sebenarnya selama dari perusahaan itu mampu memberikan kompensasi yang tinggi, saya siap gitu. Kira-kira Alwi itu. Jadi pengennya gitu. seperti yang tadi belum lama sebulan mendapatkan 2.700. Nah, kayaknya Alwi itu pengen melampaui itu Bu. Ya, memotivasi yang lain. Teman-teman di sini itu sih saya kira ya. Kemudian pekerjaannya termasuk bagus lah di sini karena apa? Ada pekerjaan namanya slashing. Slashing itu ya boleh dikatakan latihan untuk bersih-bersih dulu gitu, rapi-rapi, kayak di kebun gitu barangkali saya bayangkan. Iya. Kalau sudah jago nanti ada namanya harvesting atau manen. Nah, kalau manen gini teman-teman ya.
karena ini pekerjaan tidak hanya sebulan 2 bulan, kontrak pertama pun 2 tahun, bisa sampai 10 tahun. Ya, coba teman-teman banyak searching video-video tentang kegiatan di Sanderbi. Nah, supaya nanti menjiwai gitu. Mungkin masukan saya seperti itu Bun ya, Iya, buat betul. teman-teman semua. Ada Pak Nah, di untuk sesi YouTube-nya. pertama, ya, untuk sesi pertama ini barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung bertanya kepada Bunda. Ya, seperti apa? Pahit-pahit aja yang ditanyakan, ya, jangan yang Iya. enak-enak. Ya. Kemudian nanti kalau ini sesi sudah selesai, minta tolong Bunda untuk menjelaskan terkait dengan pekerjaan yang ada di kilang. Boleh Hanya Pak, sekilas saja siap. Bunda, biar teman-teman Boleh. nanti bisa memahami. Saya Siap. kira itu teman-teman ya. Kemudian ini perusahaan yang namanya Sudinar Arta ini sudah ribuan yang dikirim ke luar negeri, bahkan puluhan ribu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya terkait dengan legalitas ya. Ini bukan perusahaan yang mengirim ilegal, tetapi semuanya tercatat ya di catatan pemerintahan. Kira-kira seperti itulah. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, silahkan. Gitu Bun ya. Iya boleh Pak. Iya betul Pak Guru. Silakan. Ada yang tanyakan. Mungkin Mas Alwi mau bertanya. Jadi nggak di ini Mas, putih nggak masalah. Yang penting tenaganya kuat Mas. Sehat yang penting. Dan tahan. Tahan 2 tahun sampai 10 tahun bahkan ini. Mas Rifai, ada yang ditanyakan nggak? Ini kayaknya baru muncul Mas Rifai Nur Zaman. Untuk sebelumnya di sana ada kayak buat makan itu enggak Bu? Kayak catering gitu. Seperti arahan tadi, jadi di kebun itu rumahnya, kalau rumah fasilitas rumah itu ada. Lalu kalau untuk makan itu biasanya masak kalau yang kebun sawit nih. Dan pabrik juga sama. Malaysia itu selalunya tidak pernah memberi makan. Tidak pernah memberi makan. Tapi di sana ada kantin. Ya, ada kantin dan nanti ya belanjalah di situ. Sampai kadang-kadang anak-anak kita tuh kalau lagi kagok tengahan bulan suka kasbon dulu, Mas, ke situ tuh. Nanti pas gajian bayar. Kan kebiasaan kalau tukang-tukang kan kayak gitu. Makanya kan tadi Ibu bilang ini bukan kerja gaya loh ya. Bener siap nggak gitu loh. Nah, ketika ada waktunya untuk makan pagi ya, makanlah di situ masak sendiri, makan siang ya, makanlah di situ masak sendiri. Nanti kan satu rumah ada dalam 6, 8 atau 10 orang dan ini rumah bukan rumah bedeng-bedeng kayak tukang bangunan yang dimana ada proyek lalu pindah, itu enggak, sudah permanen rumahnya. Jadi kondisinya. Ada mesnya, bukan jangan membayangkan mes yang kayak kerja di pabrik ya. Karena ini kan di perkebunan, jadi mesnya tuh ya batu, rumah dari kayak rumah kita, hanya kan rame-rame gitu bentuknya. Jadi kayak asrama pekerja kondisi kayak gitu. Itu kan di video. Nanti Mas bisa minta videonya ke Pak Guru, itu dibuka, dipelajari, karena itu kenyataannya begitu di sana. Hanya makan tidak diberi. Kalau sakit, nah udah bilang jalik. Kalau ini tuh Mas Nur Zaman bukan? Mas Rifal. Rifal Nur Zaman kan? Ya betul. Hah? Ya betul. Jadi Mas Rifal Nur Zaman, kalau sakit di sana ada poliklinik di dekat asrama kita, di lokasi kita kerja tuh ada poliklinik. Nanti berobat ke situ. Lalu nanti dibiayain dari pihak sana. Lalu apalagi asuransi tentang keamanan, keselamatan kerja dan lain sebagainya. Itu diasuransikan. Karena tadi ini bukan perusahaan abal-abal, Semdarbi itu. Yang Pak Guru tadi sampaikan, searching di Google, lihat di YouTube, Semdarbi Plantation, itu banyak tayangannya. Karena ini perusahaan besar dan tadi penghasil minyak terbesar di dunia. Jadi nanti Mas Nur Zaman atau Mas Rifal bisa pelajari itu semua. Kondisinya hak tentang makan memang selalunya Malaysia nggak pernah memberi. Di pabrik pun Malaysia nggak pernah ngasih makan. Kerja di pabrik itu nggak dikasih. Ya jadi kalau keselamatan kerja, lalu keamanan, asuransi, kesehatan itu difasilitasi. Lalu alat kerja ada egrek, ada dodos yang untuk ngecop yang pohonnya pendek, ada sabitnya, itu difasilitasi dari sana, dari pihak perusahaan. Lalu pakai helm, pakai sarung tangan, pakai sepatu bot,
yang karet itu loh, Mas Rival. Itu dikasih, ada difasilitasi di sana. Untuk K3-nya dikasih, artinya disiapkan oleh pihak perusahaan dan ya dipakai oleh kita. Jangan, kan Kak Mas Rival pernah lihat nggak itu pohon kelapa sawit atau kelapa sawitnya? Ya, itu kan banyak durinya kan, banyak cucuk-cucuknya duri. Jadi harus pakai sarung tangan dalam bekerjanya. Sarung tangannya juga besar sampai segini pakai karet. Lalu pakai helm. Lalu pakai sepatu bot, karena kan yang namanya di kebun tuh ya, ada lipan mungkin, ada apa itu namanya, kalajengking mungkin, ada serangga lain yang dari tanah mungkin, ada ular mungkin, kan namanya hutan ya. Jadi alat keselamatan kerja yang disebut K3 tadi betul-betul dipakai. Jadi jangan, udahlah saya pakai sendal jepit, ya nggak bisa lah kerja begitu pakai sendal jepit. Ya, emang mau ke musola, ke masjid pakai sandal jepit? Enggak, pakai sepatu bot, ada dikasih di sana. Lalu bagaimana cara kerjanya dengan dodos tadi, dengan egrek tadi? Kan itu kan harus ada, kalau tanpa alat bantu di tangan kita, lecet lah tangan itu kan bawa galah, tongkat. Pernah lihat nggak? Pernah. Nah, ya seperti itu kerjaan di sana. Itu lihat aja tadi video tadi minta ke Pak Guru. Itu siapa lagi tidur? Asofan lagi tidur. Tiduran, Bu. Tiduran, enak benar orang lain kerja, Mas Asofan tiduran ya. Ada yang ditanyakan lagi, Mas Rival? Sudah, Bu, terima kasih untuk informasinya. Ya, kalau niat, bismillah, laula, yuk ditunggu untuk bergabung. Ya. Bu. Kalau siap, mangga, silahkan. Ada pertanyaan yang lain, Asofan yang lagi beneran? Saya, Bu, ada, Bu. Iya. Halo, saya bisa tanya, Bu? Iya, boleh. Halo, kedengaran, Bu, suaranya? Terdengar. Ya, Mas Zikri. Siapa? Mas Zikri. Mas Ya. Zikri Ilham. Ya, Zikri Ilham. Iya, Pak. Iya, Mas. Sinyalnya jelek, Bu. Oh. Itu handsetnya dibuka dulu coba. Ya, halo. Tadi jelek sinyalnya, Bu, suaranya, Bu. Ini bagus. Oh ya. Ini, Bu, mau menanyakan kalau kita udah masuk tanda tangan kontrak, kan tadi ada training dulu kan? Ya. Itu udah masuk sistem penggajian belum, Bu? Selama training itu? Biasanya kalau masa training itu, kalau sudah di sana, tergantung manajemen dari perusahaan itu sendiri. Kalau kerjanya harian, kan training itu sebentar, Mas Dikri. Biasanya dikasih waktu tuh pemahaman tentang pekerjaan itu paling lama 2 minggu. Oh, gitu. Paling lama 2 minggu pengenalan. Bagaimana sih ngebersihkan lahan kebun itu, yaitu slashing tadi. Bagaimana sih pruning itu, bagaimana sih harvesting itu, ngebersihkan lahan, ngebersihkan pohon, memanen buah. Nah itu biasanya dikasih waktu hanya 2 minggu. Malah kalau anak-anak kami karena pinter-pinter ya, seminggu tuh udah pada pinter yang begitu-begitu tuh. Nah itu biasanya kalau yang tergantung manajemen perusahaannya, ada yang hanya dikasih makan, difasilitasi bentuk lain, bukan dihitung uang tapi diberi fasilitas, yaitu makannya dikasih, ada modelnya begitu. Tapi ada juga yang sudah dihitung gaji, tergantung itunya, tergantung manajemen daripada apa namanya kebun itu sendiri. Tapi pengalaman kami yang sudah berjalan, begitu datang ya sudah hitungan gaji, karena kan sudah ikatan kontrak, sudah diikat kontrak. Jadi pada saat tidak dihitung harian bentuk uang, pasti dapat fasilitas lain, yaitu diberi makan penuh. Ya sama dengan kan istilahnya. Jadi kalau dihitung-hitung mah ya sama aja, hitung-hitungannya seperti itu begitu. Jadi ini nanti user akan lebih detail lagi ketika ketemu kalian tentang masa training sudah dihitung gaji atau belum, bahwa sesudah training nanti lamanya training berapa lama gitu. Jadi nanti bisa didetailkan lagi, tapi setahu kami kalau sudah ikatan kontrak sudah terjadilah penggajian, hitungan gaji. Karena kan ada ikatan kontrak. Nanti Mas Dikri itu berangkat PK-nya
punya Mas Dikrinya. Berapa sih gaji yang dijanjikan sesuai demand letter? Ini demand letter dari Semdarbinya. Di sini dituangkan ada gaji pokok 1.500. Di PK nanti ada bentuknya kertas lagi. Pada saat mau terbang, Mas Dikri pegang itu PK, difoto di HP, bawa itu arsip itu. Karena di dalam PK ada hak-hak Mas Dikri apa saja. Gaji pokok benar nggak 1.500 dituliskan di dalam kertasnya. Lalu apalagi yang dijanjikan di situ masa training, bagaimana dengan masa trainingnya akan diberikan berapa lama? Ada nanti intinya mah hak tentang gaji ada di sini, ada di kertas. Hak bahwa gaji 1.500 per bulan per 26 hari, 1.500 ada bentuknya PK. Lalu benar nggak bahwa di sana tidak ada potongan gaji? Itu ada di dalam PK diterangkan. Lalu benar nggak di sana tuh nanti diasuransikan? Ada di dalam PK. Benar nggak sih di sana tuh aman, nyaman, selamat, bagaimana bentuk asramanya? Apa saja yang ada di asrama itu, fasilitasnya yang normal, standar, ada dituliskan di dalam PK. Jadi tersirat tersuratnya teh ada Mas Dikri kalau untuk berangkat melalui kami itu. Jadi tidak hanya Ibu nerangkan ke sini begini, lalu berangkat nggak ada pakai tersirat tersurat tertulis tuh enggak, pasti ini dikasih. Surat begini tuh dibawakan, diberikan. Walaupun bentuknya nanti dari ini di foto-foto di HP, bawalah HP-nya, jangan hilang. Kalau mau di print ya silakan dari HP itu. Begitu Mas Dikri kalau kami berangkat ke luar negeri itu enggak asal berangkat yang tidak jelas aturan hukumnya. Lalu di situ juga diterangkan di PK. Kalau Mas Dikri nggak betah, lalu Mas Dikri minta pulang, ada biaya apa saja yang harus ditanggung? Itu tanggungan siapa kalau nggak betah minta pulang? Itu ada hitam di atas putihnya, tersirat tersurat di PK namanya. Lalu kalau bangkrut, nah udah bilang jalik, Semdarbinya bangkrut, perusahaan segede gajah bangkrut misalkan, ya namanya kita nggak tahu kan rezeki ke depan dari Allahnya. Lalu bangkrut, itu tuh ada hitungannya PHK. PHK apa saja yang akan didapatkan? Atau kitanya putus hubungan kerja sepihak. Nah itu di itu ada tersirat tersurat. Mana enak bener ini Mas Asafan lagi makan apa itu? Ngemil Bu, sambil dengerin. Oh gitu. Tapi menyimak ya, ngedenger ya. Jadi Mas Dikri semua tersirat tersurat hitam di atas putihnya ada. Nanti untuk lebih detailnya lagi dari apa yang sudah dipahamkan Ibu, ketemulah sama user di Indonesia, di Bandung ini nanti kalau ke Indonesia. Ada lagi yang ditanyakan Mas Dikri? Oke, mungkin cukup ya teman-teman ya. Mas Dikri sudah jelas ya. Halo Mas Dikri, sinyalnya kurang bagus ya. Ya Bun, sepertinya yang sampaikan itu sudah sangat jelas ya, bahwa teman-teman ketika ke Malaysia harus punya kesungguhan, nggak boleh main-main karena ada konsekuensi hukum. Ya kan, kalau nanti sampai Malaysia tiba-tiba pulang, berarti harus ada yang dikembalikan sesuai dengan PK tadi. Ya, nanti dibaca tuh PK semuanya sampai detail ya teman-teman ya. Nggak akan ada dirugikan ya, karena ini semuanya bekerja di atas program yang legal. Ya, nanti kita bisa diskusi lagi teman-teman ya. Yang jelas kalau teman-teman sudah serius ya, nanti mempersiapkan diri pada awal Februari sekitar tanggal 6, 7 atau 8 nanti diinformasikan lagi ya untuk mengikuti seleksi user. Ya, seleksi user itu tentunya teman-teman harus mempersiapkan diri ya dengan mental yang terbaiknya. Kira-kira seperti itu, Bun. Untuk Sam Derby saya kira cukup jelas, gamblang yang Bunda sampaikan. Ya, kami sangat dari awal menyimak itu sangat jelas. Kemudian terkait dengan peluang ke depan untuk kilang, mungkin bisa Bunda sampaikan sedikit sebelum masuk. Kita waktunya sampai jam 3 sebenarnya ini. Ya, mudah-mudahan nanti lebih sedikit nggak apa-apa. Monggo. Ya untuk yang ya, mungkin 10 menit ke depan maksimal. Kaum Hawa, ini Neng Anisya, Asti dan kawan-kawan. Udah ya tadi Ibu mengenalkan nama Ibu Ida, dipanggilnya Bu Ade.
Untuk loker yang ke kilang, itu betul kata Pak Guru tadi bahwa banyaknya memang perempuan dan setiap bulan pabriknya berbeda-beda. Jadi ketika betul niatnya Bismillah la haula, sudah dapat izin dari salah satu orang tua yang menandatangani surat izin nanti, silakan segera daftar ke Pak Suhar, ke Ibu Sri di Ketua Forum BKK Bekasi. Nanti dari biodata itu disending ke kami. Lalu kami akan mengkolek masukan booking penempatan namanya. Ketika Aini, Widiati dan kawan-kawan sudah mendaftar, ya. Lalu oleh admin pada saat ada loker yang akan menginterview lewat virtual atau lewat tatap muka, itu nanti dipanggil secara urutan mendaftar. Ya, jadi kita ada istilahnya di bank data itu hasil daripada booking penempatan ada masuk bank data. Dari bank data kita panggil melalui petugas atau staf admin secara bergantian begitu. Lalu hal yang sama Aini dan kawan-kawan seperti yang tadi kebon, langkahnya, prosesnya yang sama. Ketika lulus tes user itu sama, harus ada kesiapan betul pemberkasan dan lain sebagainya, asli-aslinya diserahkan kepada kami, medical check up, ID rekon paspor di Disnaker, pasporan di LTSA atau PTSP, dan lain sebagainya. Itu sama langkahnya. Kalau kami untuk proses mau di kelapa sawit, mau kerja di pabrik, semua sama. Yang membedakan tempat kerjanya. Tempat kerjanya kalau Aini, Widiati dan kawan-kawan itu kerjanya di perusahaan industri atau istilah di kita pabrik, ya. Jabatannya di sana hanya sebagai operator produksi saja, bukan operator komputer, bukan operator telepon, bukan operator lain-lain di kantoran, bukan. Kerjanya di pabrik khusus untuk perempuan. Jobnya banyak, insya Allah. Jadi kalau Aini sudah bulat tekadnya dan kawan-kawan benar, minat benar, ya mari silakan isi itu biodata. Nanti Ibu share di Pak Guru untuk segera isi. Lalu ketika ngisi biodata itu, punten Neng Aini dan kawan-kawan, maaf. Diisi tolong itu diurai mengenai pengalaman kerjanya. Jangan mungkin kerja di Jitek Kerawang, udah aja. Nggak diisi berapa lamanya, itu jangan. Karena kalau diisi masa kerjanya, nama perusahaannya, tempat bekerja, lalu masa kerjanya ditulis, itu dijadikan nilai plus di kami untuk dipromosikan. Ini anak pernah kerja loh, ini anak biasa kerja loh, ke usernya dinegokan, sehingga kan beda nilainya nanti. Jadi tolong mengenai pengalaman kerja tuh jangan abai, jangan asal mengisi, karena itu berharga banget untuk kami mempromosikan ke pihak usernya gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak zaman sekarang Pak ngisi pengalaman kerja Pak Guru asal nulis aja, malah jadi kitanya kewalahan, ini gimana pengalamannya di mana ya, padahal sebetulnya user tuh tidak ngaruh mau pengalaman atau tidak pengalaman. Tapi ada beberapa user yang ketika wawancara tuh kepo.com tentang pengalaman Pak Guru, dikorek-korek pengalaman jadi lama kan. Nah kalau tersaji di situ masa kerjanya ada kan jadi nggak lama-lama kondisinya, karena kan sudah bisa dibaca. Jadi mengenai ngisi biodata itu ya Neng Aini dan kawan-kawan punten ketika mendaftar ke Pak Guru tolong didetilkan masanya berapa lama. 1 tahun ya tulis 1 tahun dalam kurung 2020 sampai 2021 atau mangga kalau sampai sekarang ya ditulis sampai sekarang. Itu mengenai biodata pendaftaran ke Pak Guru BKK nanti di Bekasi. Lalu berikutnya dari situ kita panggil, kalau lokernya sudah ada, pasti hubungi Pak Guru dulu ibunya. Pak Guru, ini ada kuota sekian, Bapak bisa enggak? Alhamdulillah kemarin putri-putrinya Pak Guru, ada yang diterima di Jitek, ada yang diterima di Kamaya, ada yang diterima di Denso, saya belum meriksa lagi, kalau nggak salah ada. Itu 3 pabrik Pak, anak-anak Bapak tuh bervariasi banget. Dan saya senang banget itu yang namanya Siti Saadah. Itu anak hebat. Kenal malam Pak Guru. Pagi datang interview, lulus. Subhanallah, Allahu Akbar. Rezeki dari Allah tuh jorok ya Pak. Gampil pisan. Anaknya bagus, kooperatif.
dikasih tahu Pak Guru langsung datang nyelengceng sendiri. Padahal acaranya kan dia mah Ya. enggak hari itu sebetulnya, tapi dia datang. Ya, saya kan ngeliat Siti Saadahnya bagus, Neng mau nggak ke pabrik yang lain dulu yang lebih bagus? Diterimalah kalau nggak salah di Yes. Jitek, Pak. Subhanallah itu Iya, anak. iya. Kalau nggak salah di Siti Jitek. Saadah. Siti Saadah, Iya. iya. Itu Betul, padahal betul. di Kamaya seleksi sama saya suka sama dia. Datang Pak, itu penghargaan saya ke dia. Jadi apal itu anak saya ke anak itu. Ikut Jitek, nurut juga ikut lagi. Lulus. Ya sambil ya, saya bilang, Neng, Siti, yang bagus yang diambil. Silakan. Tadi kan Yusuf sudah menjelaskan. Ibu sudah menjelaskan. Ambil yang mana menurut Neng Siti Saadah yang paling bagus. Karena itu gaji, penghasilan kan udah kebayang tuh Pak. Akhirnya memutuskan memilih Jitek. Alhamdulillah. Secepat itu anak, karena niat mungkin. Mudah-mudahan itu anak direzekikan panjang, bagus terus. Karena niatannya bagus. Nah jadi Neng, kembali lagi Neng Aini dan Amin. kawan-kawan. Ya. Neng Aini dan kawan-kawan, punten kalau sudah rezeki mah geningan ya, usaha dianya datang. Terlepas dari acara apa sih yang nanti besok datang, dia mah datang aja Pak. Kebetulan saya tugasnya di Cirebon, dianya orang Cirebon. Nyamperin ke situ. Tadi malam udah ketemu, sekarang udah ketemu lagi. Kok bisa kan Neng di Bekasi? Saya, enggak Bu, saya mau orang Cirebon. Oh Alhamdulillah. Langsung jadi Tinggal udah langsung Cirebon. ada outcome-nya Pak, dari malam itu Zoom itu rezeki dari Allah, silaturahmi bawa rezeki itu beneran. Nah Aini dan kawan-kawan tidak menutup kemungkinan kalau sudah daftar tuh jadi segera nanti kitanya juga pasti ke Pak Guru punten. Ini mau nggak ada program begini loh untuk user, nanti seleksinya, ini pabriknya, ini hak dan kewajibannya, saya pasti ngasihkan ke Pak Guru. Mangga Bapak gimana baiknya, kalau menurut Bapak bagus, oke lah kita terimakan. Nanti Bapak kuotanya segini ya. Kalau kemarin kita ke Bapak sebanyak-banyaknya aja, mangga silakan anaknya lulusnya di mana. Hanya Pak, ada satu nama, itu anak bagus, lulus di Jitek, tapi mundur. Aduh, Anissa kalau nggak salah. Anissa apa siapa lupa. Ada satu mundur, udah diterima di Jitek karena dia juga bagus. Mundur. Anissa ya? Ya, Anissa. Pak Guru. Oke, Saya rada oke. kecewa ke anak itu, beda di Kamaya dia lulus karena saya yang nyeleksi. Di Jitek dia lulus juga. Kayak Siti Saadah gitu. Wah, dari Pak Suhar mendominasi kan 5 Pak yang lulus dari sekian banyak tuh Pak. Jitek. Iya, 2 betul, betul. itu tuh dari Bapak lulus. Berarti itu kualitas hasil rekrut Pak Suhar bagus. Kenapa ini mundur? Saya Pak, maaf, rada berbohong ke user. Saya bilang Nisanya sakit. Karena apa? Pasti akan marah kalau bilang tidak siap. Karena dia ngikutin. Begitu Pak. Jadi kita diplomasi ke sana. Itu nggak enak badan anaknya, jadi belum medical, saya bilang. Jadi bagaimana dia? Udahlah, cancel aja. Saya berdiplomasinya seperti itu, nggak enak badan. Jadi belum medical, saya bilang belum apa-apa. Daripada lama udah ditinggal saja. Nah itu cerita tentang Anissa kalau nggak salah. Nah, Aini dan kawan-kawan, nanti kalau sudah daftar, itu tentunya daftar juga atas pertimbangan ya, dari ibu bapak dapat izin, Aini dan kawan-kawannya juga harus istikharah tahajud, apakah ini jalan yang terbaik dari Allah, kan ada kreteknya kan, kalau sudah istikharah tahajud tuh. Jadi ya silakan, itu kalau dalam Islam ya, kalau dalam agama lain, pasti kan punya keyakinan juga Tuhan memberkati enggak untuk pergi ke sana dan lain sebagainya. Ya monggo silakan. Jadi jangan dimainkan ini program. Karena program ini resmi maksud kami begitu. Pak ini sudah jam 3 pas atau lewat 4 Iya. menit. Begitu. Jadi mangga silakan untuk Aini dan kawan-kawan segera daftar ke Pak Guru Pak Suhar untuk nanti masuk ke pooling data, bank data, dan untuk nanti dipanggil apabila ada loker yang urgent segera. Gitu. Ya, baik. Saya kira cukup Bunda sudah meluangkan waktu 1 jam bersama kami. Ini memberikan pencerahan buat kami semuanya. Dan nanti teman-teman bisa saling berbagi ya kepada yang lain. Kegiatan ini kita rekam, jadi nanti bisa kita ulang-ulang ya, kita sampaikan informasi ya bagi teman-teman yang memang sudah siap. Ya jangan ditunda-tunda karena peluang itu nggak datang 2 kali. Ya kan? Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Sekali lagi teman-teman ya, terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktu mungkin di tengah-tengah sambil aktivitas hari ini. Dan Bunda Adik, terima kasih banyak sudah menyiapkan waktu ya sesuai dengan jadwal yang kita berikan 1 jam.
Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan benar-benar membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman langsung saya tutup ya. Makasih ya Bunda, makasih Bunda. Kasih, sehat Teman-teman terus ya semuanya. Pak, semangat. Terima kasih Bu. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.